Hai, Assalamualaikum dan selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rachel Setiawati. Saya dari kelas 5A Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UIR tahun angkatan 2019-2020. Baiklah, di sini saya ditugaskan untuk membuat video pembelajaran mengenai menganalisis unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Tugas tersebut ditujukan untuk anak-anak sekolah menengah atas dan sederajat dan ditujukan untuk kelas 11 pada semester ganjil. Tanpa berlama-lama dan tanpa basa-basi, kita mulai videonya di berikut ini. Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ketua kelas silakan ya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu teman-temannya. Ketua kelasnya tidak masuk, Bu. Oh iya, baiklah jika ketua kelas kita tidak ada, tolong digantikan dengan wakil ketua. Siapa wakil di kelas ini? Saya, Bu Cika. Baik Cika, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Ya, Bu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Gimana nih liburannya akhir tahun? Menyenangkan? Ya, begitulah, Bu. Bisa dibilang menyenangkan, bisa tidak, tergantung masing-masing. Oke, baik. Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Andre Tauladan, Hadir. Bella Susanti, Hadir, Bu. Cika Arbani, Hadir, Bu. dan Dia Fandi, Hadir. Eka Bustami. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya, wakil. Iya, Bu, sepertinya hadir kecuali ketua kelas yang nggak masuk. Oke, Bapak, kita masuk ke pertemuan kita yang sekarang ini. Sebelumnya di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas mengenai cerita pendek ya. Iya, Bu. Iya kan kelas? Iya, Ibu. Oke, jadi sekarang Ibu mau mengasah kembali nih pelajaran kita minggu lalu tentang pengertian cerita pendek. Sebelum Ibu tunjuk, siapa yang tahu pengertian dari cerita pendek? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu Cika. Cika, baik, silakan. Apa jawabannya? Jadi tadi Ibu ngasih pengertian tentang cerpen, cerita pendek ya, Bu? Iya, betul. Baiklah, saya akan menjawab apa itu pengertian cerita pendek. Cerita pendek itu adalah suatu karya sastra berupa tulisan yang dibuat secara singkat dalam bentuk suatu kejadian beserta konflik dan juga akhir dari konflik tersebut, Bu. Oke, sudah bagus ya Cika, sudah bisa menjawab walaupun masih harus disempurnakan ya. Iya, Kita Bu. beri tepuk tangan dulu ya. Yang lainnya, apakah ada jawaban yang berbeda dari Cika? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan mengulas kembali pengertian dari cerita pendek ya. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Iya, Bu. Baik, cerita pendek itu atau biasa yang disebut dengan cerpen merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Nah, biasanya cerpen itu lebih sederhana bentuknya daripada novel. Jadi sampai sini sudah paham ya anak-anaknya apa pengertian dari cerita pendek? Paham, Bu. Baik, kelas sekarang setelah kalian sudah paham apa itu pengertian dari cerita pendek, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang sama terkait menganalisis unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Nah, Andre, ada Andre? Oh, Andre, apa saja unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek? Ayo. Unsurnya itu seperti tema, alur cerita, sudut pandang, dan tokoh, Bu. Wis,
Oke, itu sudah benar ya jawaban dari teman kita Andre, atau ada yang lain yang bisa melengkapi jawaban teman kita itu? Jika tidak ada, silahkan kalian buka buku catatan kalian supaya kalian bisa mencatat apa saja unsur-unsurnya dan bisa diulang untuk minggu depannya ya. Baik, di sini Ibu akan jelaskan dalam cerita pendek ada dua unsur yang paling penting yang menjadi pembangun suatu cerita. Yang pertama diantaranya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Bedanya di kedua unsur tersebut, unsur intrinsik yang pertama jelas terlihat dari sifat yang membangun dari dalam maupun dari luar. Yang dimaksud di sini tuh unsur intrinsik itu berasal dari unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen tersebut. Sementara untuk unsur ekstrinsik merupakan unsur yang terdapat dari luar cerpen. Jadi dalam unsur intrinsik terdapat 7 komponen yang membangun dari dalam cerpen tersebut. Yang dikatakan oleh teman kita Andre sudah benar bahwa di dalam unsur intrinsik terdapat tema. Jadi tema itu merupakan suatu ide pokok cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerpen. Dan tema ini biasanya bersifat umum. Yang dimaksud bersifat umum itu apa? Biasanya tema ini diambil dari lingkungan sekitar atau sejarah tentang pahlawan-pahlawan di Indonesia, bagaimana cara mereka memperjuangkan kemerdekaannya, seperti itu ya, maupun kisah pribadi seseorang. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Nah, sebelum Ibu lanjut, di antara kalian ada yang tahu tidak perbedaan dari tokoh dan penokohan? Ayo, ada yang tahu? Yang Ibu maksud tadi tuh perbedaan tokoh dan penokohan ya, Bu? Iya, betul Eka. Apa? Menurut saya, Bu, kalau tokoh itu pelaku yang diceritakan dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan itu disebut juga perwatakan. Dalam arti perwatakan ini kayak misalkan sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh tersebut, Bu. Oke, pendapat dari Eka sudah hampir benar ya, teman-teman. Tapi di sini konteksnya Ibu akan menambahkan sedikit penjelasan tentang perbedaan tokoh dan penokohan. Ya, tokoh itu ialah seseorang yang berperan dalam sebuah cerita. Sedangkan arti dari penokohan ialah teknik atau cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh di dalam cerita. Nah, dalam penokohan ada 3 karakter yang pasti kalian semua ketahui. Coba yang pertama apa? Protagonis. Protagonis itu karakter yang apa? Karakter yang Baik. Yang kedua, Antagonis. Pintar anak Ibu. Karakter yang mencerminkan tentang Dia sisi buruk, Bu. sisi Antagonis. buruknya. Dan yang terakhir, Protagonis. Nah, itu merupakan karakter yang Netral. Oke, selanjutnya alur atau yang biasa disebut dengan plot. Plot atau alur itu adalah jalan cerita atau pola terstruktur yang menjadi pengembangan peristiwa dalam sebuah cerita. Pola pengembangan ini harus menarik sehingga pembaca dapat tertarik, kayak tergiur untuk membaca cerpen yang kalian buat, seperti itu. Yang keempat, latar. Ada yang tahu latar itu apa? Nggak ada ya? Oke. Latar atau setting dalam cerpen meliputi Tempat. waktu, dan peristiwa. Peristiwa. Latar ini bersifat faktual maupun imajinatif. Yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa ini merupakan cara pengungkapan perasaan maupun pikiran dengan tujuan memberikan pengaruh pada para pembacanya. Selain itu, biasanya gaya bahasa juga digunakan untuk menciptakan suatu nada, suasana persuasif,
serta dialog interaksi dalam suatu hubungan antar tokoh, seperti majas. Nah, anak-anak ibu, yang kalian tahu, majas itu ada apa aja sih? Majas, hiperbola, majas, alegri, majas, personifikasi, dan lainnya. Yang keenam, sudut pandang. Banyak sekali ibu lihat di antara kita yang belum paham mengenai sudut pandang dalam sebuah cerita. Jadi di sini ibu akan menjelaskan bahwa mengenai sudut pandang dalam suatu cerpen. Sudut pandang itu biasanya ciri khas atau strategi yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita. Biasa sudut pandang ini ada 3 nih, sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan ketiga. Atau biasanya si pengarang ini bisa saja mengambil sudut pandang dari orang lain di luar cerita. Yang terakhir itu amanat atau Nasihat. Amanat ini adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembacanya. Misalkan nih, tema cerita berisi tentang perjuangan pahlawan. Maka amanat yang bisa kita tangkap dari cerita tersebut apa? Bersinggungan dengan sifat pantang menyerah dan rasa nasionalisme. Seperti itu. Unsur selanjutnya, kan ibu tadi ada bilang 2 unsur. Tadi kita sudah membahas tentang unsur intrinsik. Yang selanjutnya apa? Ekstrinsik. Iya, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik berbalik dengan unsur intrinsik. Kalau intrinsik dari dalam, kalau ekstrinsik dari Luar. Nah, yang meliputi norma masyarakat untuk memenuhi hidupnya. Jadi, di dalam unsur ekstrinsik ini, menjadi bagian penting bagi pengarang dalam membuat suatu cerita. Adapun komponen di dalam unsur ekstrinsik cerpen itu sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Mengapa? Karena pandangan ideologi suatu masyarakat pada negara seperti kondisi politik dan kondisi ekonomi itu sangat erat. Nah, yang kedua, latar belakang penulis. Kenapa kita mengambil latar belakang penulis? Karena merupakan riwayat hidup penulis atau pengarang cerita, contoh psikologis dan aliran sastranya. Yang ketiga atau yang terakhir, nilai-nilai. Yang dimaksud dengan nilai itu merupakan unsur ekstrinsik di mana nilai tersebut meliputi nilai norma, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Jadi nilai-nilai itu meliputi nilai-nilai di dalam kehidupan baik pribadi si pengarang maupun nanti si pembacanya. Dan di dalam selain unsur-unsur yang membangun sebuah cerita, ibu juga ingin menambahkan sedikit materi tentang struktur yang ada dalam sebuah cerpen. Yang paling utama yaitu yang pertama abstrak, yang terdiri dari beberapa kalimat saja sebagai pembuka atau pengantar saja. Yang kedua, orientasi atau tahap pengenalan yang berkaitan dengan munculnya tokoh dan latar cerita. Yang ketiga, komplikasi. Keempat, evaluasi. Dan yang kelima, resolusi. Terakhir, koda. Yang dimaksud koda, mungkin kalian baru pertama kali ya anak-anaknya mendengar kata koda di dalam sebuah struktur cerpen. Koda ini diartikan sebagai akhir sebuah cerpen yang ditandai dengan bagian koda yang merupakan struktur terakhir dari karya sastra. Oke, setelah kita mengetahui, tadi kita sudah belajar tentang unsur intrinsik, ekstrinsik, maupun struktur dalam cerpen. Nah, sekarang kita masuk ke dalam menganalisis. Ibu punya satu contoh cerpen yang akan kita analisis, yaitu cerpen Bawang Merah dan Bawang Putih. Mungkin ini udah familiar ya, kalian dengar cerita pendek tentang bawang merah dan bawang putih. Dan selanjutnya kita akan membuat suatu analisis mengenai unsur-unsur di dalam sebuah
pembangun dalam cerpennya. Nah, nanti di slide di bagian sini, di bagian kiri Ibu, nanti akan muncul contoh cerpen dari bawang merah dan bawang putih. Mungkin nanti teman-teman kelas bisa melihat di video Ibu ataupun di dalam materi yang akan Ibu sampaikan di grup. Nah, jadi setelah Ibu tampilkan contoh cerita pendek dari bawang merah dan bawang putih, maka akan Ibu tampilkan juga analisis, contoh analisisnya. Jadi yang pertama yang akan dianalisis itu adalah tema. Yang pertama tema ini ada tema mayor dan tema minor. Artinya mayor itu mayoritas atau keseluruhan, sedangkan minor itu minoritas atau isi inti dari cerita pendek tersebut. Nah, yang kedua penokohan. Tokoh utama, yang pertama tadi tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama yang berperan penting dalam sebuah cerita. Tokoh pembantu itu hanya membantu untuk menghidupkan cerita tersebut. Yang selanjutnya setelah tokoh pembantu ada tokoh sentral. Apa tokoh sentral? Itu yang tiga tadi, yang tiga karakter penokohan tadi, yaitu antagonis, protagonis, dan tritagonis. Ya, yang ketiga ada latar. Latar ini mencakup tempat, mencakup waktu, mencakup juga di mana diadakannya cerita tersebut. Nah, yang keempat tadi ada plot. Yang dimaksud itu kamu atau kalian menganalisis mengenai konflik yang terjadi di dalam sebuah cerita pendek tersebut. Tadi cerita pendek yang kita ambil itu contohnya apa? Bawang merah dan bawang Putih. Jadi konfliknya itu kalian harus mencari apa yang permasalahan yang terjadi di dalam cerita pendek tersebut. Nah, jadi dapatlah nanti klimaksnya. Apa yang dimaksud klimaks itu? Keseluruhannya, hasilnya. Nah, nanti setelah kalian sudah mendapat klimaks, baru kalian akan menentukan alur. Alurnya itu maju atau mundur. Ada alur maju dan alur Mundur. Jadi disesuaikan nanti sama ceritanya masuk ke alur yang mana. Nah, seperti itu. Sudutnya itu ada sudut pandang. Nah, seperti yang Ibu bilang, sudut pandang itu ada 3 terdirinya. Sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, nanti kalian tentukan sudut pandangnya itu sudut pandang yang mana. Bisa jadikah sudut pandang pertama, kedua, atau ketiga, atau sudut pandang dari yang lain. Nah, yang selanjutnya itu amanat. Amanat itu sangat penting sekali dalam sebuah cerpen. Harus ada. Itu faktor yang harus ada di dalam sebuah cerita pendek. Nah, amanatnya apa? Kesimpulan yang kalian bisa tarik itu apa dari cerpen tersebut? Yang terakhir adalah gaya bahasa. Majas yang digunakan itu apa? Apakah majas hiperbola atau majas allegri dan lain sebagainya? Itu kalian semua cari, kalian semua analisis, dan itu juga akan menjadi tugas yang akan Ibu berikan sama kalian semua. Tugasnya itu menganalisis cerpen bawang merah dan bawang putih. Jadi itu akan dikumpulkan 1 minggu dari sekarang. Jadi di pertemuan selanjutnya Ibu akan meminta hasil dari yang kalian analisis. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Baik, Ibu tunggu 1 minggu dari sekarang. Kalau belum ada yang menyelesaikan, terpaksa nilai kalian yang akan Ibu kurangi. Deal? Setuju? Iya, Bu. Baik, kita sudahi pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya kita mengucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau ada terdapat kesalahan dari yang Ibu ajarkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.